Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu cara menggunakan penggaris untuk mengukur suatu benda. Nanti kita juga akan belajar bagaimana cara mengubah dari satuan meter menjadi satuan sentimeter dan juga sebaliknya. Pada pembelajaran yang pertama, di halaman 6 kitab tematika kalian, apakah kamu pernah melihat benda-benda seperti pada gambar? Ada penggaris, ada juga meteran pita, ada meteran roll, dan juga meteran saku. Nah, benda-benda ini itu dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu sebagai alat untuk mengukur. Kenapa? Karena keempat benda ini fungsinya sama, yaitu sebagai alat untuk mengukur. Namun, setiap alat ukur itu memiliki satuan. Contohnya nih, penggaris. Kalian pasti punya penggaris nih di rumah. Nah, satuan yang dipakai pada penggaris yaitu sentimeter atau cm. Mengukur benda yang ada di kotak pensil kalian. Yang pertama yaitu ada penghapus. Kalau mengukur itu dari 0. Nah, dari angka 0. Penghapus ini sampai angka 3, maka dia memiliki ukuran 3 cm. Oke, yang kedua krayon. Kita ukur dari 0 sampai ini 7, maka panjang krayon yaitu 7 cm. Lalu yang ketiga, krayon yang berwarna biru ini lebih panjang. Dari angka 0 hingga angka 10. Berarti panjang krayon berwarna biru itu 10 cm. Oke, sudah mulai paham ya? Kita lanjut. Selanjutnya ada pensil, kita ukur dari angka 0 hingga 6, maka ukuran pensil yaitu 6 cm. Lalu yang kedua ada spidol dari 0 hingga 12, maka ukuran pada spidol yaitu 12 cm. Selanjutnya ada ballpoint atau pen dari 0 hingga 11, maka ukuran ballpoint ini yaitu 11 cm. Bagaimana? Mudah kan caranya? Selanjutnya pada pembelajaran yang ketiga yaitu ada di halaman 30 tema 3 kalian. Ada 3 macam bentuk meteran, yaitu meteran roll, meteran saku, dan juga meteran pita. Coba tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu benda. Di sini sudah ada tabel. Bagian yang diukur seperti contoh nomor 1, tinggi badanmu, itu memakai jenis alat ukur yang mana? Kalau tinggi badan ini, maka kita bisa pakai yang meteran pita. Yang kedua, panjang lingkar pinggang. Nah, ketika kalian membuat baju, di penjahit baju, maka kalian akan diukur nih panjang lingkar pinggang kalian. Maka menggunakan meteran pita juga. Yang ketiga, panjang meja di kelas. Di kelas kalian, mejanya kan panjang.
Maka untuk mengukur panjang meja itu menggunakan meteran saku seperti yang dipakai oleh tukang bangunan atau tukang kayu. Yang keempat, panjang lompatan teman kelompokmu. Nah, ketika waktunya olahraga, lalu kita bermain lompat apa namanya itu ya? Itu pasti menggunakan meteran yang roll. Kenapa? Karena bisa saja lompatan teman kalian itu sangat jauh. Tidak mungkin kalau kita menggunakan meteran kita. Yang kelima, lebar papan tulis di kelasmu. Maka kita bisa menggunakan meteran saku. Dan yang keenam, panjang halaman sekolah. Nah, ini pasti panjang sekali seperti halaman sekolah kita. Maka tidak mungkin menggunakan ini ataupun menggunakan yang ini. Kita menggunakan meteran roll. Selanjutnya pada pembelajaran 5, yaitu ada di halaman 46 di tematika kalian. Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan juga milimeter? Nah, di sini ya. 1 meter jika diubah menjadi sentimeter itu wajib dikalikan 100. Oke, dipahami kembali. 1 meter dijadikan sentimeter, maka ini 1 dikali 100. Yang kedua, sentimeter diubah menjadi meter, maka harus dibagi 100. Ini 100 diubah ke meter, berarti 100 dibagi 100, yaitu 1. Ada juga nih yang 1 meter diubah menjadi milimeter. Maka kita kalikan 1000. Hasilnya 1000. Ini bisa kalian catat di buku tematika kalian. Contohnya, Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Nah, cara menghitungnya bila diubah menjadi sentimeter semua. 5 meter ditambah 30 cm. 5 meter dijadikan sentimeter. Berarti kan tadi 5 dikali 100. Hasilnya berapa? Hasilnya 500. Oke. Ini ya hasilnya. Sedangkan yang ini tetap. Mengapa kok tetap? Karena satuannya sudah sentimeter. Oke, kita pindahkan. 500 cm ditambah 30 cm menjadi 530 cm. Soal selanjutnya, panjang mobil ayah Dayu adalah 410 cm. Maka kita akan mengubahnya menjadi satuan meter. 410 cm kita uraikan menjadi 400 ditambah 10. Oke, kita ubah menjadi ratusan. Nah, yang satunya itu puluhan. Oke. Ini 400 cm. Kenapa kok bisa jadi 4? Sini ya. Karena 400
dibagi 100. Tadi sudah Buya bilang, kalau sentimeter diubah menjadi meter, maka dibagi 100. Tinggal kalian coret 1. Coret lagi. Nah, tinggal 4 dibagi 1 sama dengan 4. Sekarang 4 meter ditambah 10 cm itu tidak bisa. Maka dari itu jawabannya 4 meter lebih 10 cm. Sekarang ubahlah sesuai satuan yang diminta. Nah, ini nanti bisa kalian kerjakan di buku tulis tema 3 kalian. Namun sebelum itu, Bu Yaya beri contoh beberapa soal yang ada di sini. Contoh yang pertama, nomor 1, 200 cm bila diubah menjadi meter, maka kita bagikan. Ini 200 kita bagi 100. Coret, coret. Atasnya coret, bawahnya juga coret. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Mudah kan? Lalu kita ambil yang nomor 2. 6 meter sama dengan berapa sentimeter? Jika meter berubah ke sentimeter, maka kita kalikan 100. Nah, ini 6. Kita kalikan 100. 6 dikali 1 kan 6. Nolnya tinggal diberi di belakang. Lalu yang nomor 6, 2 meter lebih 45 cm. Kita ubah menjadi sentimeter. Oke, 2 meter ditambah 45 cm. Ini kita ubah menjadi sentimeter. Maka kita kalikan 100. 2 dikali 1 kan 2. Lah, nolnya ini letakkan di belakangnya. Jadi 200 ditambah 45. Jadi hasilnya 245 cm. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Nah, jika kalian nanti belum paham, pertemuan kita selanjutnya kita juga akan membahas pengubahan satuan dari meter ke senti, senti ke meter, dan juga meter menjadi milimeter atau sentimeter menjadi milimeter. Nanti kita akan belajar lagi lebih mendalam, dan juga soal-soal bisa kalian kerjakan sebagai latihan soal kalian di rumah. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.